Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak. Monggo duduk dulu. Jadi saya Firdaus yang lagi berjaga pagi hari ini di UGD. Iya. Kalau boleh tahu Bapak namanya siapa ya? Nama saya Pak Atmo. Dok. Pak Atmo. Umur berapa Pak? Umur saya 40 tahun. 40 tahun. Oke, Pak Atmo keluhannya apa ya? Sesak. Sesak. Sudah mulai kapan sesaknya? Sudah mulai 3 hari yang lalu. Oh, sudah 3 hari yang lalu. Iya. Batuk juga? Iya, batuk juga. Keluar itu dahak? Keluar. Warnanya itu biasanya putih kental gitu. Gini. Kalau dibandingin dari kemarin-kemarin atau tadi malam itu sekarang tambah parah atau udah berkurang? Sama aja, Dok. Oh, sama aja. Iya. Biasanya itu kumat pas ngapain, Pak? Sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu. Kalau pas lagi kumat itu biasanya Bapak ngapain? Apa pakai apa gitu? Ini saya biasanya pakai alat ini, Dok. Oh, ini. Iya. Gini. Terus selain sekarang itu dulu apa pernah punya sesak juga? Ya dulu itu saya pernah PPOK sampai dipakai nebulizer. Nebulizer di mana itu? Di rumah sakit sini juga kan? Enggak, di rumah sakit dekat rumah saya dulu. Rumahnya di mana Pak? Di Dadaprejo. Oh, gini. Pak Atmo udah nikah ya Pak ya? Udah. Ada alergi obat Pak? Enggak ada. Merokok? Iya, biasanya itu satu harinya itu habis 1 pak. Jadi Pak Atmo, saya ini mau periksa dulu sebentar, ngapunten nggih. Iya, enggak apa-apa. Bajunya boleh dilepas dulu Pak. Oh, dilepas. Maskernya juga. Oke, habis itu nanti bisa tiduran di sini ya. Iya. Kemudian sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, tentu saja kita melakukan cuci tangan 7 langkah. Dan juga tak lupa kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Silakan tiduran Pak. Oh iya, Dok. Jadi pertama adalah melakukan inspeksi. Kita melihat di bagian bibir apakah ada sianosis sentral. Apabila ya, maka biasanya berwarna biru. Pak, boleh mulutnya dibuka juga. Lebih lebar Pak. Lidahnya dikeluarin. Ya, oke sudah Pak. Kemudian setelah kita melihat sianosis, pada pasien yang datang dengan keluhan sesak napas itu biasanya juga akan batuk-batuk. Pak, kalau ada dadanya keluarin sini Pak. Oh, oke. Udah. Selanjutnya kita memeriksa dari sputum yang dikeluarkan. Ya, sputumnya itu ini ya. Warnanya bisa dilihat dia ini sangat kental berwarna putih, berarti dia itu masih pada fase mukoid sputumnya itu. Kemudian dari karakter batuknya tadi itu sangat dalam dan juga basah. Oke, selanjutnya adalah kita menghitung frekuensi napas dari pasien ya. Kita bisa caranya itu menghitung selama 15 detik saja, kemudian nanti dikalikan 4. Perlu diketahui menghitung ini pelan-pelan supaya tidak diketahui oleh pasien. Pertama itu memastikan berbagai tanda deformitas yang ada pada dada, misalnya mungkin ada fraktur dan lain-lain. Kemudian melakukan pemeriksaan ekspansi. Siapa ya? Iya. Tarik nafas dalam-dalamnya Pak. Oke, dikeluarkan. Lagi Pak. Oke, keluarkan. Oke, sudah. Kemudian Pak bisa bilang 99. 99. Lagi Pak, bentar dong. 99. 99. 99.
Oke, sudah. Pak, bernapas yang rileks saja ya Pak ya. Iya. Nyamannya. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan perkusi ya. Kita lakukan pada titik-titik tertentu dibandingkan dengan daerah kolateralnya ya, setelah kanan ke kiri, kanan ke kiri, kiri kanan, dan kalau bisa polanya zigzag. Kita lakukan ini di ICS ya, ruang antara dua tulang koste, supaya apa? Supaya nanti bisa mendapatkan suara sonor. Kemudian kalau sonor itu berarti itu artinya daerah paru, sedangkan kalau redup itu bisa berarti organ lain atau batas dari paru. Siapa ya? Iya. Baik, setelah kita memeriksa bagian-bagian paru, selanjutnya kita memeriksa batas antara paru dengan hati, yaitu ada pada anterior kanan. Oke, bisa agak ke atas Pak. Oke, tidur lagi. Selanjutnya adalah kita memeriksa apek paru. Ya, kita lakukan perkusi di bahu dari lateral ke medial. Nanti akan terdengar suara redup. Kalau sudah sonor, itu artinya disitulah apek paru. Memang agak susah ya. Kemudian sebaliknya dari medial ke lateral juga sampai dapat suara sonor. Nah, batas sonor 1 dan sonor 2 itu adalah daerah apek paru. Kita lakukan juga di daerah kolateralnya. Normalnya itu sekitar 4 sampai 6 cm. Berikutnya adalah pemeriksaan auskultasi. Kita menggunakan alat bantu stetoskop. Pada pasien yang kurus ataupun mungkin berambut, kita menggunakan bagian gel, ring gelnya. Dan pada pasien yang BMI-nya di atas rata-rata, kita akan menggunakan bagian diafragma. Pak, nafas biasa lewat mulut saja. Relax ya Pak ya. Terakhir pada pemeriksaan auskultasi, kita lakukan pemeriksaan di beberapa titik. Titik-titiknya itu sama seperti pada saat kita melakukan pemeriksaan perkusi ya. Kalau di dada anterior itu ada 6 titik, mulai dari apek yang paling atas hingga nanti ke bagian paru bawah. Lupa kita selalu bandingkan antara bagian sisi kanan dan kiri kanan kalau dengan pola zigzag. Nah, ini berhubung pasiennya kurus, kita menggunakan bagian bel, karena kalau kita pakai diafragma, celah-celah antar tulangnya itu bisa menyebabkan gangguan pada pendengarannya kita. Dan dari suara ini nanti yang normalnya itu suaranya kan vesikular. Jadi ya seperti kalau gitu kalau vesikular. Tapi pada orang yang sakit mungkin ada ronki dan wheezing dan suara-suara seterusnya. Nah, kita juga bisa sambil memperhatikan adanya deformitas bentuk rongga dada pada pasien. Oke, sudah. Pak, bisa duduk sekarang Pak? Ya, relaksasinya kita sebentar. Kemudian ini ya Pak, bisa pegang bahunya yang bersilangan. Oke. Agak mundur. Ya. Pertama kita melakukan inspeksi terlebih dahulu, apakah ada deformitas atau ada kelainan-kelainan lain. Ya, kemudian setelah itu kita melakukan palpasi. Bisa ya Pak ya? Iya. Bapak bisa tarik nafas kuat-kuatnya. Hembuskan. Sekali lagi Pak. Ya, hembuskan. Oke. Pak, coba bilang 99. 99. Oke. 99. Yuk. 99. 99. 99. Maaf lagi. 99. Oke, sudah. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan perkusi. Pak, bisa dingkluk Pak maksimal. Ya, sudah. Siap ya.
Pada pemeriksaan posterior, kita bisa identifikasi apek paru dengan cara menyuruh pasiennya untuk menunduk sehingga kita bisa tahu T1-nya. Agak tinggi, Pak, megang-megangnya. Kemudian untuk menyingkirkan tulang skapula yang mungkin menghalangi pemeriksaan perkusi, kita bisa minta pasien untuk memegang kedua bahu secara menyilang. Kemudian kita bisa lakukan pemeriksaan perkusi di 7 titik posterior. Oke. Selanjutnya adalah perkusi paru bawah, yaitu membedakan antara ukuran paru ketika sedang inhalasi maksimal. Ya, saat normal kita ukur dulu di mana batasnya, kita tandai, lalu kita bandingkan dengan saat inhalasi maksimal. Oke, Pak, sekarang coba tarik napas dalam-dalamnya, Pak. Pada saat inhalasi maksimal, volume paru itu akan bertambah sehingga batas bawahnya itu akan memanjang 2-3 cm. Oke, hembuskan. Sekarang lagi ya, Pak ya. Sekarang coba Bapak hembuskan napas sekuat-kuatnya. Tahan sebentar ya, Pak ya. Yang sedang saya lakukan saat ini adalah pemeriksaan diafragma. Jadi dibandingkan pada saat ekspirasi maksimal dan inhalasi maksimal batas diafragmanya. Oke, coba sekarang Bapak tarik napas sedalam-dalamnya. Tahan sebentar, Pak. Agak bungkuk ke depan, Pak. Normalnya diafragma akan bergeser 5-6 cm. Oke, terima kasih, Pak. Selanjutnya adalah pemeriksaan auskultasi menggunakan stetoskop. Ya, Pak, napas biasa lewat mulut. Pemeriksaan auskultasi pada punggung atau posterior itu dilakukan pada beberapa titik, ada 7 titik. Sama seperti perkusi tadi, ya, mulai dari apek paru dengan di sepanjang T1 hingga ke batas diafragma di bawah tadi. Kemudian karena ini pasiennya kurus, kita juga tetap menggunakan bagian bel dari stetoskop. Pemeriksaan auskultasi dilakukan menyilang sama seperti perkusi. Maksudnya apa? Dibandingkan secara kolateral, kanan kiri kanan kiri kanan kiri, gitu. Yang perlu digarisbawahi pada pemeriksaan auskultasi posterior, massa ototnya di sini lebih tebal sehingga suara vesikularnya itu terdengar tidak terlalu jelas, tidak sejelas pada auskultasi di torak anterior. Baik, sudah Kak. Baik, interpretasi dari pemeriksaan fisik yang baru saja saya lakukan. Jadi pertama dimulai dari inspeksi terlebih dahulu. Jadi pada saat saya melakukan inspeksi tadi ditemukan pasien itu batuk, kemudian dia itu mengeluarkan sputum kental yang berwarna putih. Kemudian saya lihat dari bentuk rongga dadanya itu masih normal. Kemudian juga tidak ditemukan adanya tanda-tanda sianosis sentral, dan juga pergerakan toraksnya itu masih simetris. Dan juga terdapat peningkatan frekuensi. Jadi secara diam-diam kita melakukan pemeriksaan, menghitung frekuensi napas dari pasien. Jadi itu sedikit di atas rata-rata ya, sekitar 24 kali per menit tadi. Kemudian selanjutnya adalah palpasi. Pada palpasi itu terdapat pada saat pemeriksaan ekspansi dan simetrisitas itu masih dalam batas normal. Kemudian tactile frame itu juga dalam batas normal. Kemudian berikutnya adalah perkusi. Jadi terasa hipersonor ringan pada paru bagian kanan waktu saya lakukan perkusi. Kemudian terutama itu pada lobus inferior yang dilakukan dari punggung, dari posterior. Kemudian auskultasinya bagaimana? Auskultasinya itu tadi didapatkan suara vesikuler
yang mengeras dan sedikit memanjang. Nah, itu kan artinya tanda-tanda adanya peradangan. Kemudian ada juga suara tambahan wheezing ya, terutama ketika dilakukan auskultasi di sekitar sternum. Kemudian pada pasien tadi, Pak Atmo tadi, diagnosis kerja atau diagnosis klinisnya itu adalah asma pada dewasa ringan. Kemudian untuk diagnosis bandingnya itu bisa recurrent PPOK yang mengingat riwayat penyakit dahulunya tadi, kemudian bronkitis dan juga emfisema paru. Oke ya, jadi kemungkinan Bapak ini mengidap asma pada dewasa tapi masih ringan. Ya mungkin kemungkinan dari pekerjaan Bapak itu yang sebagai mandor ya. Iya. Ya mungkin kena debu ya, maka dari itu Bapak kalau lagi kerja tolong selalu pakai masker ya. Iya. Karena orang asma itu ada sensitivitas terhadap debu itu lebih tinggi daripada orang lain. Iya. Ya jadi selalu pakai masker. Kemungkinan itu tadi, terus merokoknya itu juga dikurangi Pak, kalau bisa hilangin sekalian ya. Iya. Karena asma ini susah banget sembuhnya. Iya. Terus udah bagus juga selalu bawa inhaler kemana-mana, jangan sampai lupa. Oke Bapak, ada yang ditanyakan? Mungkin cukup. Oke, ini saya buatin resep ya. Iya. Nanti bawa ke apotek, ini silakan untuk keluar belok kiri. Nanti seumpama masih kumat-kumat lagi, kembali ke sini lagi Pak. Iya. Oke, monggo Bapak. Terima kasih. Selamat sembuh ya. Oke. Assalamualaikum. Salam. Kemudian setelah kita melakukan kontak dengan pasien, tentu saja kita melakukan cuci tangan 7 langkah kembali.